COVID-19 yang melanda dunia pada tahun 2019 membawa perubahan yang sangat besar dan juga tantangan yang mendalam bagi negara-negara di bagian Eropa. Di benua ini mengalami dampak yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan seperti kesehatan, ekonomi, dan juga sosial. Kemudian lonjakan kasus infeksi dan kematian juga memicu krisis ekonomi dan mengakibatkan kontraksi ekonomi besar-besaran, peningkatan pengangguran, kemudian juga kesulitan finansial bagi banyak bisnis dan individu. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana dampak atau konsekuensi yang diterima oleh Eropa yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, termasuk dengan kebijakan atau langkah-langkah yang diambil oleh Eropa dalam menangani atau dalam menghadapi dampak yang diterima. Dampak yang diterima seperti contohnya resesi ekonomi dan naiknya angka pengangguran, di mana pandemi COVID-19 yang melanda dunia pada awal tahun 2020 memberikan dampak yang sangat besar terhadap ekonomi global, termasuk di negara Eropa itu sendiri. Resesi ekonomi, resesi di Eropa ditandai dengan penurunan produk domestik bruto atau PDB yang signifikan. Banyak negara-negara di Eropa seperti Italia, Spanyol, dan Prancis itu mencatatkan kontraksi PDB yang sangat tajam, di mana pada kuartal kedua tahun 2020 zona euro mengalami penurunan sekitar 12,1% yang merupakan penurunan terbesar dalam sejarah. Lalu terdapat sektor-sektor yang terpengaruh yang disebabkan karena pandemi COVID, seperti sektor pariwisata, sektor perhotelan, sektor transportasi, di mana banyak bisnis atau tempat usaha yang harus tutup dikarenakan adanya pembatasan atau adanya syarat tertentu dalam membuka tempat usaha. Lalu setelah pandemi COVID-19 ini, pemerintah negara-negara Eropa menerapkan beberapa kebijakan untuk memulihkan ekonomi. Salah satunya atau yang pertama adalah dana pemulihan ekonomi, di mana Uni Eropa mengucurkan dana pemulihan sebesar 570 miliar euro untuk menciptakan lapangan kerja dan mendukung usaha yang terdampak. Dana ini merupakan anggaran yang nantinya akan digunakan sampai tahun 2027. Lalu yang kedua ada pengurangan pajak dan bantuan untuk UKM, di mana negara-negara anggota menerapkan pengurangan pajak usaha, keringanan pajak properti, dan memberikan bantuan langsung kepada usaha kecil dan menengah atau UKM untuk mendukung kelangsungan bisnis mereka. Lalu ada investasi dalam infrastruktur, di mana fokusnya ini adalah pada digitalisasi untuk memperkuat fondasi ekonomi jangka panjang dan menciptakan lapangan kerja baru. Lalu yang terakhir itu ada kampanye vaksinisasi, di mana ini mendorong vaksinasi untuk langkah penting untuk mengembalikan kepercayaan dan aktivitas ekonomi. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara-negara atau badan seperti Uni Eropa ini bertujuan untuk mempercepat pemulihan dan memitigasi dampak negatif dan resesi yang diakibatkan oleh pandemi. Sekian, terima kasih. Setelah itu, bagaimana kondisi kesehatan masyarakat Eropa dan upaya vaksinasi yang dilakukan oleh Uni Eropa? Jadi negara-negara anggota Uni Eropa itu secara substansial meningkatkan investasi mereka dalam peringkat kebijakan kesehatan yang ada, seperti perlindungan sipil dan pembiayaan untuk inisiatif kesehatan. Ada juga inovasi dalam hukum Uni Eropa di mana proses mendefinisikan ulang kesehatan publik dimulai, dan dalam strategi untuk vaksin dan farmasi, di mana Uni Eropa juga mengambil peran langsung dan signifikan dalam pengadaan obat-obatan untuk pertama kalinya. Lalu dalam serangkaian keputusan dan inisiatif yang diadopsi sejak akhir 2020 lalu, Uni Eropa dan negara-negara anggotanya telah menguraikan niat mereka untuk meningkatkan kerjasama kesehatan dan membangun persatuan kesehatan Eropa. Nah, sementara itu juga media dan perdebatan politik itu muncul pada ancaman eksistensial yang dianggap ada bagi Uni Eropa. Nah, perdebatan inilah yang berfokus pada kondisi di mana krisis itu mengarah pada integrasi yang lebih besar, dan sejauh mana keputusan integrasi itu diambil dalam satu krisis yang membentuk krisis berikutnya. Lalu diambil dari laman resmi European Commission atau Komisi Uni Eropa. Jadi Komisi Eropa itu telah mendapatkan hingga 4, miliar dosis vaksin COVID-19. Dan pada Agustus 2023 kemarin, ada total 84,8% populasi orang dewasa di Uni Eropa yang telah menerima vaksinasi setidaknya 1 kali untuk melawan virus ini. Dan Komisi Eropa ini juga mendukung negara-negara anggota Uni Eropa dalam mengamankan akses terhadap vaksin untuk melindungi individu, khususnya mereka yang berisiko mengalami penyakit parah. Nah, lalu dari kondisi-kondisi kesehatan tersebut yang muncul pasca pandemi, itu mempengaruhi perubahan dan kehidupan sosial. Nah, pandemi COVID ini berdampak berbeda-beda bagi kelompok sosial di masyarakat Eropa, khususnya Uni Eropa. Tergantung pada kerugian yang ada secara luas yang diyakini memicu peningkatan ketimpangan di berbagai bidang kehidupan. Nah, dengan menggunakan indikator dari kerangka pemantauan ketimpangan multidimensi atau AMIMF yang dimiliki oleh Uni Eropa,
Uni Eropa menemukan bagaimana ketimpangan dalam bidang pendapatan, kesehatan, pekerjaan, dan pendidikan yang berubah antara tahun 2010 dan 2020. Lalu laporan ini juga meneliti pendorong utama perubahan ini selama pandemi dan mengeksplorasi hubungan antara kebijakan pemerintah di beberapa domain dan ketimpangan daerah. Nah, lalu selama pandemi, ketimpangan dalam akses ke layanan kesehatan itu berdasarkan pendapatan juga meningkat, di mana pada tahun 2020, resiko tidak terpenuhinya kebutuhan medis bagi orang-orang dalam pendapatan terendah adalah 5,4 kali lebih tinggi daripada mereka yang berada dalam 20% teratas. Dan juga menyoroti bagaimana kebijakan yang berfokus pada pengurangan ketimpangan pendapatan dan juga mengurangi ketimpangan kesehatan. Nah, untuk mengatasi masalah ini, ya, pemerintah melakukan karantina wilayah di banyak negara Eropa terkait virus corona yang menyebabkan berkurangnya tingkat polusi pada lingkungan. Akan tetapi dalam beberapa bulan mendatang, pada 2 tahun sebelumnya, itu sejumlah kebijakan dapat memperjelas apakah aktivitas ekonomi akan membantu atau merusak pemulihan lingkungan. Dan setelah itu, para pemimpin Uni Eropa juga membahas bagaimana pemulihan ekonomi yang menurut sebagian kalangan akan menelan biaya sekitar 2 triliun dolar. Nah, sejumlah pemerintah menjanjikan miliaran dolar untuk bisnis, juga termasuk sejumlah industri yang dapat mencemari lingkungan. Krisis pengungsi di Eropa merupakan fenomena kompleks yang melibatkan berbagai aspek politik, sosial, ekonomi, dan kemanusiaan. Beberapa poin penting dalam konteks ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah asal-usul pengungsi. Mayoritas pengungsi berasal dari negara-negara yang dilanda konflik seperti Suriah, Afghanistan, Irak, dan negara-negara di Afrika Utara. Mereka melarikan diri dari perang, kekerasan, dan kekacauan dan mengancam keselamatan mereka. Yang kedua, rute perjalanan. Pengungsi sering menggunakan rute perjalanan yang berbahaya melintasi Laut Mediterania dengan tujuan mencapai negara-negara Eropa seperti Yunani, Italia, Spanyol, dan melalui jalur darat menuju negara-negara lain di Eropa Tengah dan Barat. Respon negara Eropa. Uni Eropa dan negara-negara anggotanya memiliki pendekatan yang berbeda terhadap krisis ini. Sejumlah negara seperti Jerman dan Swedia telah menerima jumlah pengungsi yang signifikan. Tantangan integrasi. Masuknya jumlah besar pengungsi telah menimbulkan tantangan besar dalam hal integrasi mereka ke dalam masyarakat Eropa. Ketegangan politik dan sosial. Krisis ini telah menimbulkan ketegangan politik di dalam Uni Eropa dengan beberapa negara anggota yang mengalami polarisasi. Keputusan kebijakan Uni Eropa telah berusaha untuk mengkoordinasi responnya terhadap krisis ini melalui berbagai inisiatif, relokasi pengungsi antar negara, anggota, dan peningkatan kontrol perbatasan. Beberapa tren terbaru dan prediksi masa depan untuk Eropa pasca pandemi mencakup transformasi digital. Eropa telah mengalami percepatan dalam transformasi digital selama pandemi, dengan lebih banyak orang yang perusahaan beralih ke kerja jarak jauh, e-commerce, dan inovasi digital lainnya. Green transition. Terdapat peningkatan kesadaran akan pentingnya keberlanjutan dan perubahan iklim di Eropa pasca pandemi. Kesehatan dan keamanan. Pandemi telah meningkatkan kesadaran akan pentingnya sistem kesehatan yang kuat dan respon yang cepat terhadap ancaman kesehatan global. Eropa memungkinkan akan melihat investasi lebih lanjut dalam infrastruktur kesehatan, penelitian medis, dan peringatan dini untuk menghadapi potensi masa depan atau krisis kesehatan lainnya. Kebijakan sosial dan ekonomi. Pandemi telah mengungkapkan ketimpangan sosial dan ekonomi di Eropa. Dengan dampak yang tidak merata terhadap berbagai sektor dan kelompok masyarakat, ini dapat mendorong pembahasan lebih lanjut tentang kebijakan yang lebih inklusif dan adil. Geopolitik dan hubungan internasional. Eropa mungkin mengalami dinamika baru dalam hubungan internasional pasca pandemi, termasuk dalam hal kerjasama internasional, perdagangan, dan diplomasi. Prediksi ini menunjukkan bahwa Eropa akan menghadapi masa depan yang berubah secara signifikan, dengan fokus pada transformasi digital, transisi ke ekonomi hijau, dan kebijakan kesehatan yang lebih kuat. Tantangan seperti ini, ketimpangan sosial dan ekonomi, serta dinamika geopolitik global akan terus mempengaruhi arah pembangunan di kawasan ini. Nah, dari penjelasan yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pasca pandemi COVID-19, Eropa ini menghadapi tantangan besar di berbagai sektor, termasuk ekonomi, kemudian kesehatan, dan juga sosial. Dengan penurunan signifikan PDB atau produk domestik bruto dan kenaikan angka pengangguran, negara-negara Eropa mengadopsi kebijakan pemulihan ekonomi seperti dana pemulihan, kemudian pengurangan pajak, dan investasi infrastruktur. Kemudian di bidang kesehatan, Uni Eropa juga memperkuat kerjasama dan investasi kesehatan serta mengadakan kampanye vaksinasi yang berhasil. Dan juga krisis pengungsi juga menjadi perhatian dengan dampak politik, sosial, dan ekonomi yang kompleks. Transformasi digital juga dan transisi ekonomi hijau, juga kebijakan kesehatan yang lebih kuat menjadi fokus utama Eropa untuk menghadapi masa depan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Sekian pembahasan Eropa pasca pandemi. Saya Neng Sofia Fido Baiba, sampai jumpa di video selanjutnya.